untuk memasuki ruangan persidangan. Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Hadirin diharap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan kali ini lancar dan mendapat putusan yang seadil-adilnya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada seluruh yang ada di ruang sidang hari ini untuk tidak membuat suara-suara yang gaduh dan dapat mengganggu jalannya persidangan dan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Selanjutnya, Majelis Hakim akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan nomor penetapan 123/PDTG/2023/PN Medan tentang penunjukan Majelis Hakim dengan susunan Abab Iza Zuna SHMH sebagai Ketua Majelis, dibantu oleh Afina Sari SHMH dan Viola Ramijana Zira SHM yang masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Negeri Medan, serta dibantu pula oleh Panitera Pengganti Adik Novita SHMH dan Bapak Avanta Lutfian sebagai petugas pengadilan. Dikarenakan pemeriksaan persidangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, maka persidangan akan dimulai. Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam acara perdamaian dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Adriel Laurian Ikan sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Ameri sebagai tergugat pada hari ini, Senin 3 April 2023, dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa mediasi merupakan satu proses penyelesaian perkara yang bersifat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memberi rasa keadilan. Maka dari itu, agenda pada hari ini adalah mediasi untuk bisa menyelesaikan perkara sebelum ke proses pengadilan yang lebih berat dan lebih tinggi. Apakah saudara penggugat pada sidang kali ini dihadiri bersama dengan kuasa hukum penggugat? Selanjutnya, apakah pada sidang hari ini ada saudara tergugat? Apakah saudara tergugat pada hari ini didampingi dengan kuasa hukum saudara? Untuk masing-masing kuasa hukum dari penggugat maupun tergugat silakan untuk menyerahkan surat kuasa ke depan dan untuk memeriksa surat kuasa dari masing-masing kuasa hukum. Karena pemeriksaan surat kuasa masing-masing pihak telah selesai, maka sidang hari ini adalah agendanya perdamaian dari saudara penggugat beserta kuasa hukumnya dan tergugat beserta kuasa hukumnya sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri. Maka saudara saya beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana dari saudara penggugat dan saudara tergugat? Baik, yang baik. Oke, untuk mediasi sendiri dari pihak penggugat maupun tergugat, apakah akan memilih mediator sendiri atau langsung ditunjuk dari pengadilan? Kami langsung ditunjuk oleh pengadilan, yang mulia. Bagaimana tergugat? Kami memilih mediator. Baik, oleh karena para pihak setuju untuk mediator dan akan ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim, maka Majelis akan menentukan mediator untuk perkara lawan prestasi antara penggugat dan tergugat dalam sidang hari ini adalah Saudara Adriana Palika SHMH yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung sebagai mediator dalam perkara perdata. Oleh karena itu, sidang akan saya tutup dan untuk memberikan kesempatan kepada mediator dan para pihak untuk melakukan mediasi. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sebelum mulai mediasi ini dimulai, perkenalkan saya Adriana Palika SHMH adalah mediator yang telah dipilih oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara nomor 134/PDT/PN-Pengadilan Negeri Medan. Yang saya sampaikan bahwa proses mediasi ini itu gratis, tidak dipungut biaya dan apapun dan karena difasilitasi oleh pengadilan. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk para pihak. Kenalkan, nama saya Adio Doro. Di sini saya berusia 30 tahun dengan kerjaan sebagai biro kota. Dulu nama saya Adit dari Pengadilan sebagai diri dari ekspresi. Baik, informasi cukup. Kemudian sebelum masuk ke pokok perkara, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sesuai Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, setiap perkara perdata wajib menempuh melalui proses mediasi terlebih dahulu. Dan saya sebagai mediator fundamental tidak memihak dan juga menjaga dan keputusan hasil mediasi sebelumnya bersama. Kemudian berikut alat mediasi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah berbicara secara pribadi setelah saya perkenalkan, kemudian tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lain, kemudian tidak menyerang secara verbal maupun fisik, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan alat komunikasi untuk merekam selama proses mediasi ini berlangsung. Baik, sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan jelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah para pihak akan saya berikan kesempatan berbicara secara bergantian untuk menjelaskan permasalahan masing-masing. Kemudian setelah itu saya akan mencoba mencari titik kesepahaman awal di antara para pihak. Kemudian kita akan mendefinisikan masalah utama dan juga berupa agenda pembicaraan yang dibahas. Kemudian sebelum masuk ke tahap negosiasi untuk mencari kemungkinan solusi, dan jika tercapai kesepakatan maka akan dibuat kesepakatan pada secara tertulis. Dan sepanjang proses mediasi ini saya akan kembali bahwa mediator bersifat netral, tidak melihat dan juga menjaga kerahasiaan seluruh keterangan yang akan disampaikan. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, apakah
para pihak bersedia berdasarkan kampus. Jadi, Saya juga setuju. Baik, untuk saudara tergugat, dalam kasus ini apakah memungkinkan untuk memberikan pembayaran sebagian atau penyelesaian administrasi kurang untuk pihak tergugat, dan mohon dipertimbangkan bila menghindari proses panjang untuk dibayar dan waktu itu. Saya tahu ada keputusan kami sih, dan memang melakukan tersebut. Kecuali dalam SKI tanggal 14 Oktober 2020 tentang itu menyatakan bahwa tidak mungkin oleh penyakit tersebut. Sebenarnya sudah seperti di awal tadi bahwa apabila asli itu sudah itu menyatakan bahwa almarhum Tija itu memang memiliki hipertensi dan juga renal sejak lama. saya juga sudah sama dengan pertimbangan yang membiarkan apa yang sudah saya lakukan untuk mereka. Padahal saya sudah memamerkan berbagai bukti dengan tidak ada seperti itu. Jadi begini loh Pak, kalau berdasarkan hasil evaluasi dan juga investigasi dari perusahaan kami tentunya, karena namanya integritas sniper di sini, kami memutuskan untuk tidak membayarkan asuransi. Itu karena ditemukan adanya ketidaksesuaian data dalam formulir SKJ atau surat permintaan asuransi jiwa yang diisi oleh almarhum Tija. Dan keputusan ini itu diambil setelah melalui pembahasan dengan tim hukum dan bagian dari perusahaan. Kami di sini berharap bahwa pihak tergugat dapat memahami bahwa keputusan ini bukan tanpa dasar, tetapi merupakan dasar penerapan prinsip kehati-hatian dan juga etika sebagai itu dalam melakukan asuransi. Maaf saya sudah membeda loh. Apa yang dilakukan oleh pihak terduga tidak sesuai dengan isi perjanjian atau yang sudah ditentukan dalam polis. Saya sudah membayar premi secara rutin tanpa pernah menggugat dan tidak pernah memberikan keterangan palsu dalam SKI. Mohon maaf, Bu, saya keberatan itu. Karena kami sudah melakukan upaya tindakan baik dengan menjelaskan dasar hukum penanganan klaim ini secara lengkap. Namun pihak penggugat tidak menerima hasil yang kami ajukan dan tetap menuntut pembayaran penuh. Padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga polis, klaim tersebut itu tidak memenuhi syarat pembayaran. Baik, terima kasih untuk saudara tergugat. Kemudian dari pihak penggugat, apakah saudara akan tetap melanjutkan perkara ini atau kemudian menyelesaikan dengan secara damai? Saya sudah dikarenakan sebagai perusahaan ya sudah harus membayarkan apa yang menjadi kerugian saya karena berdasarkan dalam polis ditambah bunga dan juga kerugian yang biasanya awalnya tidak mau membayarkan saya dari pertama seperti itu. Baik, untuk saudara tergugat ini dari pihak penggugat setuju untuk melanjutkan proses perkara, apakah yang sudah tergugat setuju dari saran tergugat? Ya itu, saya tetap pada keputusan saya jawab. Baik, dikarenakan pihak penggugat dan kasus tidak berkenan untuk melakukan perdamaian dan maka perkara ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan komunikasi kepada para pihak yang telah hadir dalam upaya mediasi ini dan tentunya sidang upaya perdamaian ini dinyatakan. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Azrelo yang dikatakan sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Ameri sebagai tergugat pada hari ini Senin 10 April 2023 dengan agenda pembacaan gugatan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum memasuki sesi berikutnya, Majelis ingin menanyakan terkait dengan mediasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Apa hasil dari mediasi tersebut? Ya, kami sudah melakukan upaya mediasi beberapa orang yang tidak namun ya hasilnya Baik, oleh karena hasil mediasi tersebut seperti itu, maka dilanjutkan oleh pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak kuasa penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah siap, Majelis. Silakan untuk dibacakan. Isu ini untuk membedakan soal tulisan dan bekerja. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Kelurahan nomor 8 Peti Setengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Surakarta. Sumatera Utara. Perihal gugatan buat prestasi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini 1 Abdul Kafir Anak SMH, 2 Anita Zakia Medan SMH. Yang masing-masing berasal dari Ananta Law Firm beralamat Saya Putih Tim 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 terlampir bertindak untuk dan atas nama Agrarian Perolehan Ikan. Dalam hal ini memenuhi tempat kediaman hukum domisili di kantor kuasanya di atas yang selanjutnya sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Adi Nuraini Maida selaku Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang disebut sebagai tergugat. Posisi atau isi gugatan. 1. Bahwa pada mulanya agen asuransi PT Allianz Life Indonesia pernah memprospek penggugat dengan menawarkan produk asuransi jiwa non syariah Smart Refleksi Account Plus sehingga penggugat tertarik untuk masuk ke asuransi jiwanya. Kedua, bahwa dikarenakan penggugat tertarik atas tawaran dari agen tersebut, kemudian penggugat masuk Ibu Tija sebagai ibu kandung dari penggugat sebagai peserta asuransi jiwa non syariah Smart Refleksi Account Plus di PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Ketiga, bahwa pada awalnya hubungan berjalan baik, penggugat tertib membayar premi sebesar 1,2 juta rupiah setiap bulan, tergugat pun menerbitkan polis dan tidak ada masalah. Keempat, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, tertawa hukum tidak meninggal dunia, lalu klaim diajukan oleh penggugat sesuai dengan polis tergugat berkewajiban membayar 300 juta sebagai uang penanggungan. Bahwa menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan perusahaan asuransi wajib memenuhi standar perilaku usaha termasuk penyelesaian klaim dan penanganan keluhan nasabah. Ke-11, bahwa menurut pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan bahwa perusahaan asuransi dilarang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan melakukan gugatan tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perbuatan tergugat
melakukan manifestasi. Yang ketiga, nyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian asuransi jiwa polis nomor 00064321177. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar pada penggugat uang pertanggungan atau uang teh meninggal dunia sebesar 300 juta rupiah. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar pada penggugat kerugian akibat tidak dapat menggunakan uang pertanggungan atau uang teh meninggal dunia, yaitu dengan denda berupa bunga sesuai dengan ketentuan suku bunga bank, yaitu 2% tiap-tiap bulannya, dihitung dari nilai uang pertanggungan yang harus diterima penggugat sebesar 300 juta rupiah. Dikalikan dengan namanya dari sejak si tertanggung pijak atau ibu kandung penggugat meninggal dunia dari tanggal 25 Oktober 2021 hingga sampai dengan perkara akbo berkekuatan hukum tetap. 6. Menghukum penggugat untuk membayar pada penggugat atas kerugian imaterial sebesar 500 juta rupiah. Pemohon dapat memberikan putusan yang saya dirinya. Demikian gugatan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kepada majelis dan kuasa hukum tergugat. Baik. Kuasa hukum tergugat apakah sudah mengerti isi dari gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Sudah yang mulia. Apakah dari kuasa hukum tergugat akan mengajukan hangat banget? Apakah dari pihak kuasa hukum tergugat akan memberikan jawaban gugatan atas gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Ya yang mulia. Kira-kira memerlukan waktu berapa lama? 7 hari yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Kami setuju. Baik, untuk paling untuk dicatat 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin tanggal 17 April 2023. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat membuat jawaban gugatannya, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 17 April 2023 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya untuk hadir pada sidang selanjutnya tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTK/2023/PN Medan antara Adrian Laulian Wikan sebagai penggugat melawan Adi Nureni Maida Ameri sebagai tergugat pada hari ini Senin 17 April 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Apakah dari kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah siap. Silakan untuk dibacakan. Sebelumnya mohon izin membacakan sekarang dan Kota Medan 10 April 2023 kepada yang berhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 134 PNDDP dari 2023 dari PN Medan Pengadilan Negeri Medan Jaya Pengadilan Nomor Kendaraan dan Keselamatan Kota Medan terkait dengan gugatan dan eksekusi dengan gugatan yang bertanda dua ini. 1. Atas nama Putri SLNH mewakili Wijaya Putra SLNH 3. Atas diketahui Pak SLNH. Orang tokoh dan pasangan hukum pada nomor hukum justisial law firm yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Asuransi Indonesia selanjutnya dihitung sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 21 Maret 2023 dengan ini mengajukan dua gugatan dan eksepsi terhadap gugatan manifestasi yang diajukan oleh Adrian Laulian Wikan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun dari dalil jawaban dan eksepsi kami adalah sebagai berikut. 1. Dengan eksepsi tergugat menolak dengan toples dari penggugat dan sebelum masuk ke pokok perkara tergugat mengajukan keberatan atas eksepsi sebagai berikut. 1. Eksepsi soal pihak atau ranah personal dan 2. Penggugat telah terlibat dalam menarik pihak dalam gugatan akbo. 1. Penggugat menggugat kantor perwakilan pemasaran PT Asuransi Asuransi Indonesia yang beralamat di Medan padahal kantor tersebut bukanlah badan hukum mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Negara. 2. Badan hukum yang sah adalah PT Asuransi Life Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan BDC 3 Jalan Jenderal Sudirman A 2921. 3. Hubungan hukum dalam polis nomor 00064 32177 adalah antara penggugat dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Pusat bukan dengan kantor perwakilan pemasaran. Baik, selanjutnya yang eksepsi kewenangan negatif yaitu aktor sekretar polri bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang pertama, sesuai dengan pasal 118 ayat 1 hir, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Yang kedua, tempat kedudukan hukum tergugat yang sah adalah di Jakarta Selatan, hal ini bahkan diakui oleh penggugat sendiri dalam posisinya. Yang ketiga, oleh karena itu, berdasarkan asas aktor sekretar polri, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Medan. Lalu, yang ketiga, mengenai eksepsi gugatan kabur obscur legal, bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan membingungkan. Yang pertama, terdapat inkonsistensi fatal antara pihak yang digugat dengan tuntutan petitum penggugat menarik kantor perwakilan pemasaran Medan sebagai tergugat. Namun dalam petitum meminta agar PT Asuransi Allianz Life Indonesia Pusat dihukum membayar klaim. Lalu yang kedua, ketidakjelasan subjek hukum yang digugat dengan pihak yang dituntut, pertanggungjawabannya menjadikan gugatan ini obscur legal dan patut untuk tidak diterima. Lalu yang kedua, mengenai pokok perkara, bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mengenai eksepsi di atas, maka tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini. Lalu yang kedua, fakta ketidakjujuran material misrepresentation dalam pengisian SPAJ. Lalu bahwa penolakan klaim yang dilakukan tergugat didasarkan pada fakta bahwa penggugat dan almarhumah tidak tertanggung tidak jujur dalam mengisi surat permintaan asuransi jiwa. Lalu nomor 0078082822 tanggal 14 Oktober 2020. Dalam SPAJ tertanggung menyatakan tidak menderita tekanan darah tinggi atau rematik. Lalu yang kedua, faktanya berdasarkan investigasi tertanggung memiliki riwayat penyakit rematik dan darah tinggi sejak tahun 2011. Bukti ketidakjelasan dari keluarga itu sendiri bahwa fakta riwayat penyakit tersebut diperkuat oleh kuesioner yang diisi oleh Dedeng Rusiati, anak kandung tertanggung adik kandung penggugat tertanggal 5 November 2021. Lalu
menjadi yang berusiati tinggal bersama tertanggung sehingga keterangannya valid dan sah. Lalu yang kedua, bahkan penggugat sendiri dalam surat keberatannya tanggal 14 Maret 2022 mengakui bahwa 3 hari sebelum meninggal tertanggung memiliki tekanan darah 160. Mengenai pelanggaran pasal 251 KUHD bahwa sesuai pasal 251 KUHD setiap keterangan yang keliru atau tidak benar yang disampaikan tertanggung yang sedemikian rupa sehingga seandainya penanggung mengetahui keadaan sebenarnya perjanjian tidak akan ditutup mengakibatkan batalnya pertanggungan. Lalu tindakan tergugat membatalkan polis adalah pelaksanaan hak kontraktual yang sah bukan manifestasi. Lalu mengenai pemeriksaan medis bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak melakukan medical check up di awal adalah tidak relevan. Yang kedua, pemeriksaan medis hanya dilakukan jika calon tertanggung mengungkapkan adanya riwayat penyakit dalam SPAJ karena tertanggung berbohong dan mengaku sehat di SPAJ, maka pemeriksaan medis tidak dilakukan. Lalu mengenai kewenangan membatalkan polis bahwa berdasarkan pasal 3 polis tergugat memiliki masa peninjauan polis selama 2 tahun. Jika ditemukan ketidakbenaran data dalam kurun waktu tersebut tergugat berhak membatalkan polis. Pembatalan polis APO dilakukan pada Maret 2022 masih dalam kurun waktu yang diperbolehkan. Mengenai pengembalian nilai investasi bahwa tergugat telah beritikat baik dengan mengembalikan nilai investasi polis sebesar 13.168.263.000 kepada penggugat pada tanggal 11 Maret 2022. Dengan demikian tidak ada lagi kewajiban finansial tergugat kepada penggugat. Lalu yang kedua, bahwa tergugat menolak tuntutan ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar biaya advokat maupun buat biaya bunga denda karena tergugat terbukti tidak melakukan manifestasi melainkan menjalankan ketentuan polis dan undang-undang. Lalu yang ketiga, mengenai petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Lalu, dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan penolakan tergugat terhadap pengajuan poin polis nomor 00064321177 telah salah dan sesuai dengan polis serta tergugat tidak melakukan manifestasi. Lalu menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Agustina Ali Putri SHMH, Abdullah Pijonto Putra SHMH, Adil Devita Nurul Hikmah SHMH. Baik, silakan untuk pihak kuasa hukum tergugat bisa menyerahkan salinannya baik kepada majelis maupun kepada pihak penggugat. Apakah dari pihak penggugat sudah mengerti isi dari jawaban yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Sudah mengerti yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak penggugat apakah akan mengajukan replik atas jawaban dari pihak penggugat? Iya, ya, kami akan mengajukan replik. Kira-kira untuk replik tersebut membutuhkan waktu berapa lama? Kami belum tahu tujuh hari yang mulia. Bagaimana di pihak penggugat? Kami mendengarnya. Baik, paling telat 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? 7 hari dari sekarang tanggal 24 April 2023 ya. Dan untuk memberikan pihak penggugat waktu untuk membuat repliknya, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 24 April 2023 dengan agenda sidang pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagi para pihak untuk tidak perlu dilakukan pemanggilan kembali pada sidang selanjutnya, dan dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023 PN Medan antara Adira Lauriantikan sebagai penggugat melawan Adi Nureni Maida Ameli sebagai tergugat pada hari ini Senin 24 April 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara penggugat dan kuasa hukumnya sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Silakan untuk bisa dibacakan. Baik yang mulia, kami izinkan. Replik dalam perkara perdata nomor 134 perdata G PN Medan antara Adil Lauriantikan selaku penggugat melawan Adi Nureni Maida selaku tergugat. Kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Medan di Medan. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, dengan ini kami menyampaikan replik atas jawaban penggugat yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya dengan dalil-dalil sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Kedua, bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan error persona karena ditujukan kepada kantor perwakilan Medan dan bukan kantor Jakarta Pusat adalah keliru. Faktanya tergugat menjalankan operasional bisnis dan pemasaran secara nyata melalui kantor perwakilan di Jalan Imam Bonjol nomor 9 Medan. Kantor perwakilan tersebut merupakan perpanjangan tangan yang sah dari kantor pusat untuk melayani nasabah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dua, dalam pokok perkara. Satu, bahwa penggugat tetap ada dari gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang pada intinya berusaha lari dari tanggung jawab pembayaran klaim. Yang kedua, mengenai dalil ketiga jujuran kesehatan tertanggung bahwa tergugat menolak membayar uang pertanggungan dengan alasan tertanggung almarhum tidak jujur mengisi SPAJ karena menderita rematik dan darah tinggi sejak 2011 dan berobat ke Mantri Desa Sijabut Teratai. Tanggapan penggugat dalil bahwa tergugat ini adalah tidak benar dan mustahil secara fakta. Dengan pertimbangan A, tergugat berdalilkan tertanggung berobat pada Mantri Edi Effendi Mantri Desa Sijabut Teratai. B, faktanya berdasarkan surat kematian nomor 470/098/2022 Mantri Edi Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk 1. Menolak eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana telah tercantum dalam surat gugatan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Abdul Kavi Ananta SHMH, Aditya Zaki Ramadan SHMH, Adida Nurdeti Tanyana SH. Bagaimana dengan saudara tergugat dan kuasa hukumnya? Apakah atas repliknya akan mengajukan replik? Iya.
Baik, untuk menyiapkan dupliknya memerlukan waktu berapa lama? 7 hari ya. Paling kurang 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Senin tanggal 1 Mei 2022. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat mempersiapkan dupliknya, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 2023 dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Andrea Laulian Wikan sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Ameri sebagai tergugat pada hari ini Senin 1 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan duplik oleh tergugat dan kuasa hukumnya. Apakah dupliknya sudah siap? Kami sudah siap. Baik, silakan untuk dibacakan. Baik, izin bacakan salah saya juga bergantian ya. Duplik tergugat dalam perkara perdata nomor 13/PDTG/2023/PN Medan antara Andrea Laulian Wikan sebagai tergugat melawan Transferasi alias Live Indonesia sebagai tergugat kepada Majelis Hakim Memeriksa Perkara Perdata nomor 134/PDTG/2023/PN Medan Pengadilan Negeri Medan di Jalan Sarjana nomor 8 Desa Kota Medan. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat bersama ini kami mengajukan duplik atas status tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi nomor 1 mengenai galimat error in persona. Dua penggugat melalui eksepsi tergugat dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Medan sudah tepat karena tergugat memiliki kantor perwakilan di Medan. Tanggapan tergugat dalam tersebut tidak tepat karena A. Kantor perwakilan bergerak secara hukum mandiri dan tidak memiliki kedudukan sebagai pihak dalam proses perdata. B. Kantor pusat alias Satu Indonesia berada di Jakarta dan sesuai ketentuan hukum perseroan. Segala tindakan hukum ditujukan kepada kantor pusat bukan perwakilan. Mengenai alat bukti yang disebut IRC, bukan kesenangan bahwa kuesioner oleh keluarga tertanggung adalah alat bukti yang lemah. Tanggapan tergugat adalah investigasi asuransi pernyataan keluarga atau pihak ketika merupakan sumber informasi yang sah dan dapat dijadikan sebagai data penilaian terkait. B. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi kombinasikan dengan riwayat administrasi desa, hasil wawancara, atau investigasi lapangan. C. Tidak adanya medical record tidak otomatis mendekati kewajiban penggugat untuk memberikan pernyataan jujur terhadap SPAJ. D. Penggugat berusaha mengalihkan siswa dari kewajiban utama yaitu fungsi utmost good fight atau etikat baik tertinggi dalam hukum asuransi. 3. Mengenai tingkat diwajibkannya medical check up. Kesimpulan berdasarkan seluruh orang yang tersebut tergugat memohon kepada majelis yang mulia untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya 2. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya 3. Menyatakan bahwa tergugat 3. Melakukan sebuah prestasi 4. Memuaskan keabsahan penolakan klaim oleh tergugat sesuai ketentuan polis 5. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima. Bukan kami kuasa hukum tergugat bersenang mengikuti SHMH adalah di Utro SHMH di Kesambung Hikmat SN. Sehubungan dengan telah dibacakannya duplik oleh pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah putusan selah. Sidang saksi memerlukan waktu 7 hari dari hari ini. Pada perintah 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Senin 8 Mei 2023 ya. Baik, dengan demikian untuk memberikan waktu kepada majelis hakim membuat putusan selah, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2023. Sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Andrea Laulian Wikan sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Ameri sebagai tergugat pada hari ini Senin 22 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penggugat. Pemeriksaan yang pertama adalah terkait dengan alat bukti surat. Silakan untuk pihak penggugat bisa menyerahkan ke majelis hakim ke depan, dan untuk kuasa hukum tergugat silakan turut maju pemeriksaan. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Penggugat sudah siap dengan saksi-saksi saudara? Sudah siap majelis. Kami menyiapkan 1 orang saksi, yakni 1 Nedi Hermawati, 2 ada Agus Harimah, serta ahli Devon Tangkar, SEME, dosen hukum asuransi. Baik, silakan untuk bisa menghadirkan saksi terlebih dahulu ya. Baik. Silakan. Pada tugas pengadilan untuk menghadirkan para saksi. Saksi siap majelis. Silakan untuk saksi-saksi bisa maju untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, sebelum saksi-saksi memberikan keterangannya, silakan untuk berdiri dan akan kami sumpah terlebih dahulu. Soalnya bisa menempatkan diri. Baik, saya akan membacakan sumpah dan diikuti oleh para saksi. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, terima kasih. Baik, dari pihak penggugat, saksi mana terlebih dahulu yang ingin diperiksa? Baik, kami akan memeriksa saksi Nedi terlebih dahulu. Baik, silakan untuk saksi yang kedua boleh tinggalkan. Baik, saudari saksi, majelis hakim mengingatkan kembali bahwa saudari saksi telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudari, sehingga apabila saudari memberikan keterangan palsu maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu. Apakah bisa dimengerti? Baik, apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara atau sebenarnya dengan penggugat dan tergugat? Baik, dipersilakan kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan. Baik, selamat siang saksi. Bisakah Anda sebutkan nama ayah Anda dan apa profesinya yang dikenal di sebagai desa sejahtera? Baik, fakta yang penting yang mulia. Selanjutnya saksi, bisakah Anda pastikan kapan almarhum ada ayah Anda tersebut meninggal dunia? Baik, terkait dengan perkara ini, saudari Anda pernah memeriksa buku catatan pasien berobat milik almarhum ayah saudari, khususnya untuk rentang tahun 2010 hingga 2014? Iya, baik. Karena dari permintaan penggugat saya mungkin terkait hal itu. Cukup ya, Bu. Silakan untuk dilanjutkan.
tergugat. Baik, yang mulia. Saudara saksi mohon dijawab dengan sejujurnya. Apakah saudara dapat memastikan berdasarkan bukti yang sah bahwa almarhum ayah saudari sama sekali tidak pernah memberikan pengobatan, saran medis atau tindakan kesehatan dalam bentuk apapun kepada almarhumah Tijah sebelum tahun 2014 baik di rumah ataupun di tempat praktik? Ini saya tidak bisa memastikan secara mutlak karena bagaimana juga ayah saya menerima banyak sekali pasien. Saat itu saya tidak selalu berada di rumah, jadi saya tidak benar-benar bisa memastikan apakah pada tahun 2010 sampai 2014 itu almarhumah Tijah tidak berobat ke tempat ayah saya. Baik, dari saksi, silakan untuk mengambil identitas saudari dan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Dan untuk saksi selanjutnya, silakan untuk masuk. Baik, saudara saksi, majelis hakim mengingatkan kembali bahwa saudara telah diamat sumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, sehingga apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu. Apakah bisa dimengerti? Silakan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang saudara ketahui, lihat dan dengar dan alami sendiri. Apakah saudara saksi memiliki hubungan sejarah atau sebenarnya dengan penggugat dan tergugat? Baik, dipersilakan untuk kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan. Baik saksi, apakah ada kenal dengan seorang Mandi Effendi dan dari mana Anda mengenali? Ya, saya kenal, dia adalah tetangga saya. Oke, apakah Anda mengetahui kedatangan penggugat saudara Adriel ini ke kediaman almarhum Mantri Edi pada sekitar tahun 2022? Ya, saya mengetahui juga ada datang ke rumah baru. Oke, dan apa hasil pencarian data yang Anda saksikan atau ketahui dari pengecekan data catatan tahun 2010 sampai 2014? Setahu saya tidak ditemui dalam catatan bahwa Abu tidak pernah berobat kepada Madrid. Baik, cukup bagus. Silakan untuk kuasa hukum bisa menanyakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui secara pasti kapan almarhum dan di menjalankan langsung sebagai mandi dan apakah saudara pernah melihat langsung kegiatan tersebut? Dan saya bertangga langsung dengan media Fendi selama lebih dari 12 tahun. Setahu saya, beliau mulai jarang menerima pasien sejak tahun 2013. Karena sering cerita tentang tahun 2012, saya tidak pernah lagi melihat ada warga datang berobat ke rumahnya karena beberapa bulan kemudian beliau meninggal. Jadi setelah tahun 2012 tidak ada lagi kegiatan aktif di kediaman almarhum. Apakah baik, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi juga. Silakan untuk bisa mengambil identitas di depan dan kembali ke tempat yang telah disediakan. Untuk pihak penggugat, apakah masih ada yang ingin dekat? Masih majelis yang terakhir, kami akan menghadirkan ahli dari konten CS, EME, dosen hukum asuransi. Sekarang dihadirkan. Baik, kepada tugas pengadilan untuk menghadirkan ahli dari konten TSE, ME. Ruang persidangan. Baik, selamat pagi ahli, selamat pagi saudara ahli. Saya dan saya untuk mengikuti persidangan hari ini. Siapa? Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan terlebih dahulu memastikan identitas saudara. Silakan menyatakan identitas di depan dan juga CV kepada majelis hakim. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan dianggap sumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Baik, saudara ahli, silakan untuk berdiri dan rohaniawan silakan untuk menempatkan diri. Saya bersumpah sebagai ahli Saya bersumpah sebagai ahli bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup, terima kasih rohaniawan silakan untuk kembali. Baik, saudara saksi, majelis hakim mengingatkan kembali bahwa saudara telah dianggap sumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, sehingga apabila saudara memberikan keterangan palsu maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu. Apakah bisa dimengerti? Dimengerti ya? Silakan untuk jawab pertanyaan saudara ilmuwan yang saudara miliki. Baik, saudara ahli, apakah memiliki hubungan saudara atau sebenarnya dengan penggugat atau tergugat? Tidak. Baik, dipersilakan untuk kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara ahli. Saudara ahli, dalam praktik asuransi jiwa, apakah perusahaan asuransi berhak menolak klaim hanya karena tergantung pernah berobat ke Mantri beberapa tahun sebelum polis diterbitkan? Baik, dalam praktik dan teori asuransi jiwa, penolakan klaim tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan informasi non medis. Berobat ke Mantri bukan bukti medis yang sah, sebab hanya diagnosis dokter berlisensi yang memiliki kekuatan untuk menentukan kondisi kesehatan tertanggung. Selain itu, informasi kesehatan yang tidak relevan secara langsung dengan penyebab meninggal dunia tidak dapat dijadikan dasar hukum penolakan klaim. Jadi alasan semata karena pernah berobat ke Mantri tidak cukup untuk menolak klaim asuransi jiwa. Baik, terima kasih saudara ahli. Cukup yang mulia. Silakan bagi kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih majelis. Saudari ahli. Saudara ahli, berdasarkan pasal 251 KUHP, apabila akan memberikan keterangan tidak benar atau tidak lengkap, polis dapat batal dihukum. Apakah saudara setuju dengan hal itu? Saya setuju secara prinsip hukum, tetapi penerapannya harus hati-hati karena pasal 251 KUHP berlaku hanya bila keterangan tidak benar tersebut bersifat material dan bukti secara sah. Kalau perusahaan asuransi hanya menduga berdasarkan cerita atau informasi pihak non medis, maka dasar pembatalan menjadi lemah dan tidak memenuhi unsur pembuktian yang objektif. Investigasi benar boleh dilakukan, tetapi tidak cukup menjadi dasar hukum untuk menolak klaim. Hasil investigasi harus didukung bukti medis tertulis atau rekam kesehatan resmi. Jika tidak ada bukti tersebut, maka secara profesional dan yuridis klaim tidak boleh ditolak. Lembaga keuangan kelas asuransi wajib mengutamakan prinsip keadilan dan pembuktian objektif. Baik, cukup yang mulia. Baik, selanjutnya majelis ingin menanyakan apabila di kemudian hari ahli diundang kembali, apakah bersedia? Bersedia ya? Baik, terima kasih saudara ahli bisa untuk mengambil CV dan identitas saudara dan kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik. Dari penggugat, apakah masih ada alat bukti yang bisa dihadirkan? Sudah cukup majelis. Oleh karena saksi dan alat bukti yang telah diajukan pihak penggugat sudah selesai, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Dari pihak tergugat membutuhkan waktu berapa lama untuk menyiapkan alat bukti dan saksi saudara? Dari yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 29 Mei 2023 ya. Baik, guna memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan alat buktinya, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin 29 Mei 2023. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Adre Lawlian sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Amaeli sebagai tergugat pada hari ini Senin 29 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap. Baik, silakan untuk yang pertama bisa mengajukan alat bukti surat dibawa ke depan kepada majelis hakim, dan untuk kuasa hukum tergugat bisa maju ke depan untuk turut memeriksa. Dengan demikian pemeriksaan alat bukti berupa surat dari tergugat yang selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah siap, Kang. Kami akan menghadirkan dua orang saksi, yaitu Lia Saputra dan juga Maria Oktaviani Sihobi. Silakan untuk menghadirkan kedua saksi. Baik, untuk petugas pengadilan diharap membawa dua saksi. Baik, selamat pagi saksi. Saya akan siapnya untuk mengikuti persidangan hari ini. Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim akan terlebih dahulu memastikan identitas saudara. Silakan menyerahkan identitas diri kepada majelis hakim ke depan. Baik, seluruh saudara dan saudari saksi memberikan keterangan. Saudara dan saudari akan diikat semua keterangan percayaan saudara dan saudari. Apakah bersedia? Kalian dipersilakan untuk menempatkan diri. Para saksi dipersilakan untuk berdiri. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar. Terima kasih. Yang silakan kembali dan para saksi silakan untuk berdiri. Baik, dari kuasa hukum tergugat, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Baik, untuk saudara Lia. Baik, untuk saudari Maria, silakan untuk menunggu. Baik, saudara saksi, majelis hakim mencatat kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Sehingga apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu. Apakah bisa dimengerti? Silakan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang saudara ketahui, lihat, dengar, dan alami sendiri. Baik, saudara saksi, apakah memiliki hubungan saudara sebenarnya dengan tergugat atau tergugat? Silakan saudara kuasa hukum tergugat bisa memberikan pertanyaan. Baik, selamat pagi saudara saksi. Apakah benar saudara adalah agen resmi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang menawarkan produk snorkeling flexi account kepada penggugat? Betul sekali, saya merupakan agen resmi yang melakukan tawaran kepada penggugat ini, saudara Adre Lawlian Ikan. Silakan Oktober 2020. Baik, saudara saksi, sebagai agen, apakah sudah menjadi prosedur yang benar apabila terdapat ketidaksesuaian data kesehatan, tetapi polis tetap diterbitkan tanpa klarifikasi lebih lanjut kepada calon tertanggung? Baik, menurut saya itu dia tepat jika ada ketidaksesuaian. Bedanya seperti komunikasi kepada implementasi ulang kepada perusahaan sehingga sebelum dengan proses. Baik, cukup yang mulia. Baik, untuk penggugat silakan untuk mana? Baik, selamat siang saksi. Anda bersaksi telah membacakan pertanyaan dan almarhumah menjawab. Tetapi mohon dipertegas siapa yang secara fisik mengisi atau mengetik jawaban ya atau tidak ke dalam formulir atau tablet SPRD itu. Anda atau almarhumah yang berusia 67 tahun. Oke, baik. Saya bukan ikut secara langsung. Saya membacakan. Saya langsung isikan jawabannya ke saya. Coba. Untuk saksi, terima kasih telah memberikan keterangannya. Silakan untuk mengambil identitas di meja panitera dan bisa duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, saudari saksi, majelis hakim mencatat kembali bahwa saudari telah dianggap menurut agama dan kepercayaan saudari, sehingga apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana menurut pasal 242 ayat 1 KUHP tentang kesaksian palsu. Apakah dimengerti? Silakan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang saudara ketahui, lihat, dengar, dan alami sendiri. Baik, saudara saksi, apakah memiliki hubungan saudara atau sementara dengan penggugat atau tergugat? Baik, kita silakan untuk kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saksi. Sejauh mana kewajiban calon tertanggung untuk secara benar, lengkap, dan tepat waktu mengungkapkan riwayat kesehatan atau kondisi risiko kepada perusahaan selanjutnya? Calon tertanggung harus mengungkapkan fakta yang material yang mempengaruhi riwayat risiko secara benar dan lengkap. Tidak perusahaan asuransi dapat membawa klaim karena misrepresentation atau dan risiko. Baik, silakan untuk penggugat bisa menanyakan. Baik, saksi, Anda baru saja bersaksi panjang lebar mengenai fakta yang material yang mempengaruhi risiko. Apakah menurut keahlian Anda, fakta bahwa seorang calon tertanggung berusia 67 tahun seperti almarhumah Tijan ini bukan merupakan fakta material, risiko tinggi yang paling jelas dan paling utama bagi perusahaan Anda? Ya, tentu saja usia di atas 60 tahun merupakan fakta material dan masuk kategori risiko tinggi. Baik, cukup yang mulia. Silakan selanjutnya untuk mengambil kartu identitas di meja panitera dan terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat disediakan. Dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada alat bukti lain yang ingin dihadirkan? Dikarenakan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari pihak tergugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Senin 5 Juni 2023 ya. Baik, guna memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat dan juga kuasa hukum penggugat terkait dengan pembacaan kesimpulan, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 5 Juni 2023. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Adre Lawlian sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Amaeli sebagai tergugat. Pada hari ini Senin 5 Juni 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan juga tergugat. Apakah kesimpulan sudah siap semuanya? Siap, siap, ya. Baik, silakan dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu pembacaan kesimpulannya. Baik, ya, kami izin bacakan selanjutnya. Kesimpulan penggugat dalam perkara perdata nomor 134/PDTG/2023/PN Medan antara A
Adriel Laurian Wikan selaku penggugat dan Adi Nurani Maida selaku tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan segala uraian dari gugatan, replik, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang lengkap di persidangan. Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memutus mengadili pertama melakukan gugatan gugat untuk seluruhnya sebagaimana yang dimohonkan dalam surat gugatan, dan yang kedua menghukum tergugat untuk membayar biaya simbol dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang saya lainnya. Kawan kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, silakan selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat bisa membacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulan tergugat perkara nomor 117 dari perdata dari 2023 dari Pengadilan Negeri Medan antara Adriel Laurian Wikan sebagai tergugat dan juga PT Asuransi Alias Life Indonesia sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan seluruh uraian pembuktian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan yang dan aman sebagaimana telah kami ajukan dan bacakan dalam jawaban gugatan, eksepsi dan pokok perkara serta gugatan rekonvensi. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Karena kami kuasa hukum tergugat. Baik, saudara penggugat dan tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Majelis Hakim memerlukan penyusunan putusan. Penyusunan putusan tersebut memerlukan waktu selama 7 hari terhitung dari hari ini. Paling terat 7 hari dari hari ini tanggal berapa ya? Senin 12 Juni 2023 ya. Baik, kemudian memberikan waktu kepada Majelis Hakim untuk menyiapkan putusannya. Maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 12 Juni 2023. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 134/PDTK/2023/PN Medan antara Adriel Laurian Wikan sebagai penggugat melawan Adi Nurani Maida Amari sebagai tergugat. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Diharapkan kepada para pihak termasuk juga kuasa hukumnya agar mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 134/PDTK/2023/PN Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Adriel Laurian Wikan yang memberikan kuasanya kepada Ananta Law Firm beralamat di Komplek MBC Blok A Jalan S Parman 12A Medan untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan kantor perwakilan pemasaran PT Asuransi Alias Life Indonesia yang diwakili oleh Adi Nurani Maida Amari sebagai Direktur PT Asuransi Alias Life Cabang Medan memberikan kuasanya kepada Justisia Law Firm yang beralamat di Continental Tower lantai 21 Jalan Gatot Subroto 21 Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, menimbang bahwa pengadilan melalui Perma nomor 1 tahun 2016 telah mengupayakan mediasi dengan mediator Hakim Adriana Farika SKMH dan laporan pada 3 April 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Tentang berperkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 mengajukan pokok sebagai berikut. 1. Agen alias Nawadan Asuransi Jiwasraya Asmakti Infeksi Akun Plus. 2. Pada 14 Oktober 2020 tentang mendapat izin ibu penggugat usia 67 tahun dan penggugat mengisi serta menandatangani SPAJ. 3. Pada 15 Oktober 2020 diterbitkan polis 000064321177. 4. Premis sebesar Rp1.200.000 per bulan. 5. Uang pertanggungan meninggal dunia sebesar Rp300 juta terdiri dari UP dasar sebesar Rp80 juta dan terkait sebesar Rp220 juta. Ke-6. Tidak diwajibkan medical check saat pengajuan. 7. Tidak meninggal pada 20 Oktober 2021 karena pada lemas dan sesak napas mendadak sesuai surat keterangan kematian kepala desa Sidomulyo. 8. Setelah 2 minggu kemudian penggugat mengecek klaim dan dilakukan seluruh dokumen termasuk polis asli. 9. Tergugat melakukan melalui surat 10 Maret 2022 dengan alasan terdapat ketidaksesuaian data kesehatan dalam SPAJ mengenai hipertensi sejak 2011 yang mati dan riwayat berobat pada Menteri Desa Sijabut Teratai berdasarkan ahli waris PD Indonesia. 10. Penggugat menyampaikan somasi mendapat teman serta mengajukan mediasi ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa sekat desa keuangan dan mediasi tidak berhasil. 11. Penggugat kemudian diajukan ke PN Medan dengan alasan tergugat memiliki kantor perwakilan permasalahan di Medan. 12. Penggugat menyatakan bahwa Menteri Desa Sijabut Teratai yaitu EDFD telah meninggal pada 17 Juni 2014 dan tidak catatan pengobatan sama tidak sehingga dari riwayat berobat tidak benar. 13. Penggugat menegaskan kalau beberapa ini tepat waktu dan sebagai pemegang polis bertikat baik. Menimbang berdasarkan uraian di atas maka penggugat memohon agar majelis hakim memutus. Peringkat 1. Menyatakan terdapat prestasi. 2. Menyatakan polis sah dan mengikat. 3. Menghukum terkait pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp300 juta. 4. 22% per bulan sejak 25 Oktober 2021. 5. Kerugian yang materi berupa uang sebesar Rp500 juta. 6. Kewajiban advokat sebesar Rp100 juta. 7. Kerugian moral sebesar Rp1 juta. 8. Dua uang sebesar Rp1 juta per hari. 8. Ekspor bar beach forat 10 serta biaya perkara. Subjek. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aqua Egono. Menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban atas gugatan mengenai eksepsi dan perkara pada 17 April 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Salah pihak yang tepat dalam PT Asuransi Alias Life Indonesia berkedudukan di Jakarta dan kantor perwakilan Medan. 2. Kewenangan relatif seharusnya PN Jakarta Selatan. 3. Gugatan tidak jelas karena inkonsistensi penamaan dalam posita dan tertutup. 4. Bahwa nilai investasi Rp13.168.263 telah dibayarkan pada 11 Maret 2022. 5. Bahwa beban pembuktian kesehatan ada pada penggugat. 6. Bahwa seluruh tuntutan tambahan harus ditolak. Berdasarkan uraian di atas nama penggugat mohon agar majelis hakim memutuskan. Dalam eksepsi, 1. Bahwa menerima eksepsi tergugat sebelumnya dan 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat sebelumnya, 2. Menyatakan penolakan tergugat klien polis dengan nomor 000063211177 telah sesuai dengan polis dan tergugat tidak melakukan prestasi. 3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara. Menimbang penggugat mengajukan alat
bukti P1 sampai P12 antara lain sebagai berikut. 1. Surat penolakan klaim dan korespondensi. 2. SPAJ 14 Oktober 2020. 3. Nomor polis dengan nomor 0064321177. 4. Surat kematian atas nama almarhum Edi Effendi tanggal 17 Juni 2014. 5. Surat kematian atas nama almarhum Hatijah 25 Oktober 2021. 6. Surat pernyataan Edi Hermawati mengenai 3 ada catatan berobat atas nama Hatijah. 7. Ketentuan OJK dan surat keberatan. Menimbang tergugat mengajukan 2 orang saksi antara lain sebagai berikut. Bahwa dia telah menyatakan selaku ahli resmi yang menawarkan produk luka tergugat Adriana Loredana pada tanggal 12 Oktober 2020 di rumah penggugat ditemui seluruhnya pernyataan termasuk mengenai riwayat penyakit telah dibacakan dan dijawab langsung oleh terdakwa. 2. Bahwa dia Sabtu juga menerangkan bahwa rekomendasi pemeriksaan medis untuk nasabah di atas 60 tahun bergantung pada penilaian antibaik pusat serta menegaskan bahwa apabila terdapat tidak sesuai data kesehatan seharusnya perusahaan meminta klarifikasi ulang sebelum polis diterbitkan. Menimbang penggugat mengajukan alat P1 sampai P12 antara lain sebagai berikut. 1. Surat penolakan klaim dan korespondensi. 2. SPAJ 14 Oktober 2020. 3. Polis dengan nomor 0064321177. 4. Surat kematian atas nama almarhum Edi Effendi 17 Juni 2014. 5. Surat kematian atas nama almarhum Hatijah 25 Oktober 2021. 6. Surat pernyataan Edi Hermawati mengenai tidak ada catatan berobat atas nama Hatijah. 7. Keterangan OJK dan surat keberatan. Menimbang bahwa penggugat mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli antara lain sebagai berikut. Bahwa Edi Hermawati putri almarhum Edi Effendi menyatakan tidak ada catatan pasien bernama Hatijah pada buku 2010 sampai 2014 dan ayah saksi telah meninggal dunia sejak 17 Juni 2014. Bahwa Agus Salimah tentang menerangkan penggugat pernah mencari data dan tidak ditemukan catatan Hatijah berobat kepada almarhum Effendi. Bahwa FPPN ahli asuransi menerangkan bahwa menurut pasal 251 KUHP berlakunya bila keterangan tidak benar tersebut bersifat material dan terbukti secara sah bahwa perusahaan asuransi hanya menduga berdasarkan cerita atau informasi pihak medis maka dasar pembatalan menjadi lemah dan tidak memenuhi unsur pembuktian yang objektif. Investigasi internal telah dilakukan tapi tidak cukup menjadi dasar hukum untuk menolak klaim. Menimbang tergugat mengajukan bukti P1 sampai P14 antara lain sebagai berikut. 1. SPAJ. 2. Polis. 3. Kutipan akta kematian. 4. Formulir klaim. 5. Kuesioner ahli waris dan laporan investigasi. 6. Surat penolakan 10 dan 18 Maret 2022 serta 23 September 2022. Pertimbangan hukum dalam eksepsi 1 bahwa tentang kewenangan relatif telah diputus dalam putusan setelah 30 Mei 2023 menolak eksepsi tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa perkara. 2. Bahwa tentang salah pihak dan obskur legal majelis mempertimbangkan adanya hubungan hukum melalui kantor perwakilan penguasaan di Medan sebagai perpanjangan tangan dari PT Allianz Life Indonesia serta perbedaan posita dan petitum dinilai pembuktian pokok perkara karena eksepsi ditolak. Dalam pokok perkara 1 bahwa hubungan hukum para pihak lain dari polis dan SPAJ perjanjian asuransi sah menurut pasal 246 KUHD. 2. Bahwa pasal 251 KUHD mengatur pernyataan tidak benar atau penyembunyian keadaan material membatalkan pertanggungan. 3. Bahwa pasal 3 polis mengatur bahwa masa peninjauan atau constabule period 2 tahun. 4. Bahwa keberatan mengenai medical check-up tidak menggugurkan hak peninjauan karena bergantung pada kejujuran pengisian SPAJ. Mengingat 1. Pasal 246, pasal 251 dan pasal 278 KUHD. 2. Pasal 1338 dan pasal 1865 KUH Perdata. 3. Pasal 163 ayat dan peraturan lainnya yang relevan. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat atau PT Asuransi Allianz Life Indonesia melakukan wan prestasi. 3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian asuransi jiwa polis dengan nomor 000064321177. 4. Menghukum tergugat PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk membayar kepada penggugat uang pertanggungan atau uang pan meninggal dunia sejumlah 300 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.015.000. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Selasa 18 Juli 2023 oleh Akap Iza Junior SMH sebagai Hakim Ketua, Afina Salik SMH dan Ketua Wijaya Nazira SMH sebagai Hakim-Hakim anggota. Tertanda 1. Hakim Ketua, 2. Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2 dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan. Baik kepada pihak penggugat dan tergugat, apabila saudara sekalian tidak puas dengan putusan yang telah dibacakan, saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudara masing-masing akan mengajukan upaya banding? Kami menerima ini. Baik, oleh karena para pihak menyetujui putusan yang ada, maka dengan ini persidangan Pengadilan Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 134/PDTG/2023/PN Medan antara Adela Lauriani dan sebagai penggugat melawan Adi Nuraini Maida Ahmad sebagai tergugat pada hari Senin 12 Juni 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan dan hadirin mohon berdiri.